Halo, nama saya Rizky Revianto Putra. Bidang keahlian saya ada di Revenue and Pricing Management, Game Theory, dan Supply Chain Management. Dan kali ini saya akan membahas terkait dengan konsep Revenue and Pricing Management dalam konteks supply chain. Revenue and Pricing Management secara umum adalah sebuah konsep bagaimana perusahaan memasang harga yang tepat untuk produk, konsumen, waktu, dan channel yang spesifik. Sebagai contoh, misalkan kalau Bapak Ibu belanja di toko baju, maka Bapak Ibu akan melihat harga yang berbeda untuk koleksi yang berbeda, misalnya antara koleksi lama dan koleksi yang baru. Atau misalkan Bapak Ibu menemukan ada harga spesial untuk segmen konsumen tertentu. Atau misalkan Bapak Ibu menemukan bahwa harga yang dipasang di online channel berbeda dengan yang ada di offline channel. Ini semua adalah contoh penerapan dari Revenue and Pricing Management. Dan secara umum, Revenue and Pricing Management ada dua kategori. Yang pertama adalah Price-Based Revenue Management, seperti yang barusan saya contohkan terkait dengan fashion industry. Dan yang kedua adalah Capacity-Based Revenue Management, di mana kapasitas dari sebuah produk itu adalah fix, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Contohnya ada di airline industry atau industri penerbangan, di mana jumlah seat atau jumlah kursi dalam sebuah rute penerbangan adalah fix, namun perusahaan harus memikirkan berapa banyak proporsi kursi dengan harga yang lebih tinggi, berapa banyak proporsi kursi dengan harga jual yang lebih rendah, dan seterusnya. Maka ini adalah konsep utuh dari Revenue and Pricing Management. Jadi dalam konteks rantai pasok pun juga sama, dapat konsep dari Revenue and Pricing Management. Misalkan kita ambil contoh supplier dan buyer-nya, katakanlah distributor. Jadi satu supplier akan melayani multiple distributor, jadi tidak satu supplier, satu distributor. Nah, si multiple distributor ini tentu memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ada yang cost sensitif, ada yang speed sensitif misalnya. Ambillah contoh aktivitas logistik atau aktivitas pengiriman. Untuk distributor yang lebih cost sensitif, maka supplier bisa memasang harga yang lebih rendah, namun sebagai gantinya delivery time akan lebih panjang. Sebaliknya, untuk distributor dengan speed sensitif yang tinggi, maka supplier bisa menawarkan delivery lead time yang lebih rendah, namun cost akan menjadi lebih tinggi. Pun demikian jika kita melihat supply chain secara utuh, maka price di end consumers akan sangat dipengaruhi oleh price dari supplier ke retailer. Jika masing-masing pemain memutuskan harga secara independen, hasilnya adalah apa yang disebut sebagai double marginalization effect, di mana harga di end consumers akan menjadi sangat tinggi, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi supply chain secara utuh dari hulu ke hilir. Ini yang dinamakan konsep Revenue and Pricing Management dalam konteks supply chain. Tentu objektif yang utama adalah memaksimasi profit yang didapatkan. Namun, dalam prakteknya tidak selalu semua perusahaan itu memiliki objektif total profit atau maksimasi total profit. Ada beberapa case di mana yang menjadi objektif adalah maksimasi revenue. Perusahaan yang menerapkan objektif seperti ini, biasanya perusahaan ini ingin sales yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kepentingan dari total profit itu sendiri. Ada 4 kondisi yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan apabila ingin menerapkan konsep Revenue and Pricing Management. Yang pertama adalah consumer heterogeneity atau konsumen yang memiliki preferensi yang beragam. Ambillah contoh industri penerbangan yang kita diskusikan di awal, di mana konsumen dalam industri penerbangan secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu konsumen bisnismen, kelompok bisnismen, di mana karakternya adalah memiliki jadwal yang sangat straight, namun lebih less sensitif terhadap biaya. Kelompok yang kedua adalah leisuremen,
atau orang yang berpergian untuk kepentingan liburan, dengan karakteristik sebaliknya lebih cost sensitif dan jadwal yang lebih loose. Sehingga environment seperti ini sangat ideal bagi industri penerbangan untuk menerapkan revenue and pricing management. Yang kedua adalah adanya ketidakpastian demand atau demand uncertainty. Lagi, kita tahu bahwa masing-masing rute penerbangan memiliki tingkat permintaan yang berbeda-beda setiap harinya, dan ini sangat ideal untuk diterapkan konsep revenue and pricing management. Yang ketiga adalah supply inflexibility atau capacity inflexibility. Kembali lagi ke contoh di airline industry, di mana seat tempat duduk di dalam sebuah penerbangan jumlahnya tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Yang bisa dilakukan adalah membagi proporsi untuk masing-masing kelas harga. Dan lagi-lagi ini juga sangat ideal untuk diterapkan konsep revenue and pricing management. Yang ketiga adalah bahwa value yang dimiliki oleh produk di mata konsumen itu independen terhadap price atau harga. Sehingga konsep revenue and pricing management tidak bisa diterapkan di industri di mana konsumen mempunyai perceived quality yang berbeda apabila harganya rendah. Jadi misalnya, kok harga barang ini rendah berarti kualitasnya rendah, maka ini tidak cocok untuk penerapan revenue and pricing management. Sama, balik lagi ke contoh airline industry, kualitas dari masing-masing kursi dalam sebuah penerbangan sama, apa yang didapatkan konsumen sama, sehingga ini cocok untuk menerapkan revenue and pricing management. Sebaliknya, untuk industri-industri yang tidak memiliki empat ini, maka konsep revenue and pricing management tidak relevan. Artinya bisa saja, tapi signifikansinya tidak akan tinggi. Tantangan utama adalah bagaimana kita bisa memiliki infrastruktur teknologi informasi yang mendukung, sehingga kita bisa merekam seluruh behavior, seluruh transaksi yang dilakukan oleh masing-masing konsumen di masing-masing waktu, di masing-masing channel, dan sebagainya. Ini hal utama yang harus dimiliki apabila sebuah perusahaan ingin menerapkan konsep revenue and pricing management. Dan konsep lain, tantangan lainnya adalah terkait dengan consumer fairness atau keseimbangan antar konsumen. Kita tahu bahwa kalau konsumen mengetahui bahwa kok teman saya dikenakan harga yang berbeda dengan saya, maka penerimaan di masyarakat juga akan berbeda. Mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Nah, tantangan di sini termasuk dengan bagaimana menemukan segmen konsumen yang tepat. Jadi seperti saya kembali ke contoh airline industry, bahwa di airline industry segmennya bisa dibagi dengan sangat clear dan fair. Jadi semua kelompok konsumen paham konsekuensi dari masing-masing segmen konsumen. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan legal. Karena kalau kita menerapkan harga yang berbeda, padahal konsumen segmennya, walaupun kita tahu konsumen segmennya berbeda, tapi setiap orang punya harga yang berbeda, maka kita juga harus memastikan bahwa tidak ada problem atau masalah dengan culture maupun legal. Berkembangnya dunia teknologi informasi seiring dengan perkembangannya zaman membantu perusahaan untuk menerapkan konsep dari revenue and pricing management, bahkan di kehidupan sehari-hari kita sebagai konsumen. Mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak mengenal ada Netflix, ada Spotify, dan teman-temannya. Mereka menawarkan harga yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. Misalnya untuk students ada harga yang spesifik, untuk pembelian berkelompok ada harga yang spesifik. Ini adalah praktek-praktek dari revenue and pricing management. Kalau kita lihat di e-commerce, juga ada aspek-aspek atau fitur-fitur yang spesifik, yang unik dimiliki oleh e-commerce, dan ini mempermudah penerapan dari revenue and pricing management. Misalnya adalah review dari produk. Review dari produk sangat identik, sangat terasosiasi dengan pembelian dari e-commerce.
Maka di sini juga bisa ditawarkan price promotion yang sesuai. Misalnya kita tahu ada program seperti rebate for review program, di mana pembeli yang memberikan review dapat cashback atau sebagainya. Ada lagi misalnya fenomena showroom, di mana pembeli sekarang memiliki behavior untuk lihat dulu barangnya di toko, tapi belanjanya di online karena lebih murah. Nah, behavior ini juga melahirkan penerapan revenue and pricing management, seperti munculnya program seperti price matching. Nah, penerapan-penerapan ini sangat lekat atau mengikuti perkembangan dari teknologi informasi dan secara tidak langsung behavior dari konsumen itu sendiri. Jadi revenue and pricing management ini adalah sebuah konsep yang menarik untuk dipelajari. Ini bukan konsep yang baru, penerapannya sudah cukup lama. Awalnya diterapkan di airline industry, tapi sekarang sudah diterapkan di banyak industri yang lain. Dan ilmu ini akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena behavior dari konsumen akan terus berubah-ubah. Selama si behavior ini berubah-ubah, maka akan selalu ada celah bagi perusahaan untuk bisa menerapkan revenue and pricing management dalam bentuk-bentuk yang bahkan kita tidak bisa bayangkan saat ini.